Well, hello, hello. Hai, Scorpio. Gimana kabarnya? Gimana kalian bulan Agustusnya ini? Kita udah ada di akhir Agustus dan memang seperti yang sudah ditunggu-tunggu sama kalian, aku mau bahas bulan September kayak gimana. Padahal ada yang baru, lihat deh. Aku kayak bikin tato temporary gitu. Kelihatan gak sih? Bebek. Kalau kalian udah ngikutin aku memang suka banget sama bebek ya. Ini aku sampai bikin, kok bikin sih, beli kayak crafting kristal calcite, yellow calcite, warna ya kuning lah pasti. Kan yellow calcite, bebek maksudku, yellow calcite bebek. Anyway, sifat dari video ini adalah general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih private lagi, itu namanya personal reading, bisa langsung DM aja ke Instagram aku, @extratarot. Oke, ini aku mulai kocok kartunya aja ya. Aku mulai kocok kartunya, kita mulai dari general, terus percintaan kalian, terus karir kalian. Terus di series yang sebelumnya itu ada yang minta dibuatin yes or no, jadi aku akan selipin itu. Terus advice buat kalian, hokinya kalian gimana, dan pesan dari semesta. Jadi kamu dapat 7 sections ya. Lumayan panjang sini, kurang lebih bisa sampai 30 menitan. Tapi tergantung ya, seberapa kompleksnya nanti bacaan. Gitu, Scorpio. Nah, sebelum aku mulai, aku minta bantuannya untuk like, comment, subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, please subscribe. Bantu aku biar segera mencapai 100.000 subscribers. Yeay! Biar semangat. Kayak gini kan sering nih, gila. Sehari aku buat video banyak banget. Demi mengejar sebelum September ya. Oke, kita mulai ya, Scorpio. Yang pertama kita punya Chopwood. Chopwood ya. Kemudian di sini ada Mountain. Kemudian kita ada Solitude. Kita ke tarotnya ya. Kita ke tarotnya. Kita punya yang pertama adalah Wheel of Fortune. Lalu kita punya Five of Wands. Wah, pasangan bulan ada apa nih? Lalu kita ada Page of Cups. Terus nanti deh, ini dulu aja. Oke, jadi di awal bulan ya, Scorpio, kamu punya Chopwood sama ada Wheel of Fortune. Jadi di awal bulan nih kamu cenderung kayak nggak banyak kegiatan sebenarnya ya, kayak gitu-gitu aja, kayak hari-hari gimana. Dan ini kayak semacam zen buat kamu gitu loh, kayak dapat ketenangan tersendiri, karena dengan kebiasaan-kebiasaan kecil begitu bikin kamu ngerasa hidup tuh lebih mudah untuk diprediksi, predictable banget. Dan dalam kondisi seperti itu, kamu juga ini nih, membuka diri dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada gitu. Jadi kamu menikmati hari-hari sederhana kamu di awal bulan September ya. Dan dengan kamu yang bisa nyantai seperti itu, memang mendatangkan keberuntungan. Wheel of Fortune nih ada aja nanti tuh. Kamu nggak harus banyak terjun ke lapangan, promosi diri kamu kesana kemari. Tahu-tahu ada aja yang deketin. Ini nih kamu nih. Bahkan kamu tidur pun dicari, bahkan ketika mata kamu tertutup pun kamu dicari banyak orang, dielu-elukan gitu loh, kayak dicari, dimintain tolong, untuk apa sih, untuk dibayar gitu loh, kamu eksis untuk dibayar gitu. Wow, banyak keberuntungan yang emang udah jadi jatahnya kamu juga ya. Selain itu juga karena kamu yang udah bisa let go gitu loh, sudah bisa manifestasi lalu dilepaskan ke semesta begitu. Jadi ini yang membuat di awal bulan tuh banyak hal mungkin kecil, tapi nggak kecil juga sih, ini banyak hal besar kok yang beruntung.
Nah hebatnya itu tadi loh, kamu nggak usah susah payah gitu, kayak tenang aja ngelakuin hari-hari kamu, aktivitas sederhana kamu, dan di situ malah mendatangkan si rezeki tadi. Nah sedangkan nanti di pertengahan bulan ini baru ada problemnya ya, ada Mountain sama Five of Wands, mungkin akan ada problem, dan problemnya adalah berkaitan sama mungkin sengketa, atau ya sengketa kayak lebay banget ya. Bisa juga artinya adanya perdebatan di sini, adanya mungkin salah paham. Um, Intinya adalah apapun penyebabnya, di sini tuh ngomongin tentang konflik. Dan dengan adanya konflik ini tuh bikin kamu jadi ngerasa terbebani gitu loh. Kayak ini kan udah tenang di awal bulan kan. Tahu-tahu jadi kayak ada bahan pikiran baru dan itu ngeselin banget. Mungkin nggak seserius itu ya, karena di sini kamu masih main sih, main kartu tuh. Tapi kan kalian bertarung untuk memenangkan sesuatu. Ini bacaan bagian sini aku rada sakit kepala. Jadi sebenarnya kamu males berurusan sama yang kayak gini-gini gitu. Aduh, kalau bacain gini ya, ini kan aku baca energinya yang ketangkep kan. Ini efeknya ke fisikku juga, makanya aku harus rajin olahraga sering-sering nih biar badanku kuat. Asli deh, makin aku tekunin makin badanku juga melemah. Well, anyway, itu informasi sampingan aja. Lalu nanti di akhir bulan di sini ada Solitude sama Page of Cups ya. Let me see, Page of Cups ini maksudnya apa? Di akhir bulan September memang kamu cenderung menyendiri sih, menghindari diri kamu dari orang-orang banyak. Kayak memang lebih suka untuk mengisolasi diri. Mungkin ke alam, kemanapun kamu jalan sendirian, nggak mau ada orang yang kamu kenal, pokoknya serba sendirian lah. Di sini ada Page of Cups dan Page of Swords. Oh, lucu banget. Oh, I know. Oke. Kamu dengan keinginan kamu untuk menyendiri ini tuh seperti menemui sisi anak kecil kamu yang penasaran dengan situasi yang sedang terjadi tuh kayak gimana. Yang penasaran untuk menyentuh kembali ke rasa apa sih yang sedang kamu rasakan gitu loh. Jadi memang di akhir bulan tuh cenderung, mungkin orang lain lihatnya egois ya, tapi ini nggak egois sih. Ini adalah cara kamu untuk ya bertahan, cara kamu untuk kayak mengenali diri kamu sendiri lagi gitu. Ya kan, kamu berusaha mengeksplor lagi di luar sana ada apa. Mungkin pengalaman-pengalaman yang selama ini udah lama kamu nggak rasakan, itu pengen kamu rasakan lagi di akhir bulan. Kayak bener-bener seolah-olah single gitu loh. Jadi mau kalian udah punya pasangan atau enggak, kayaknya pengen kayak lagi pengen single aja gitu. Bukan berarti kamu flirting ya, apalagi yang udah punya pasangan resmi atau udah punya pasangan deh. Bukan berarti seperti itu, tapi kayak pengen nggak ada beban, nggak ada tanggung jawab gitu loh. Makanya kamu menyendiri di sini. Ini nggak egois ya, ini dibutuhkan kok untuk kamu mengenali kembali diri sendiri itu apa yang dirasakan sekarang, apa yang diinginkan ke depan gitu. It's okay. Nah terus dari sininya, oke, kamu dapat 4 kartu. Yang pertama, aduh, sorry. Sebentar, sempit sekali. Nah, ya Allah. Yang pertama kita ada Tulips, Great Passion ya. Masih punya passion ya, jadi nggak hilang semangat juga sih sebenarnya di sini ya. Semangatnya tetap ada. Walaupun rada-rada niche nih, tulip itu kan kayak dia cuma bisa tinggal hidup mekar di kondisi tertentu kan. Jadi kayak semacam banyak maunya juga sih kamu untuk bisa dapetin si passion atau semangatnya ini lagi ya. Lalu ada bulan Juli, jadi mungkin kamu berhubungan sama orang yang lahir di bulan Juli atau kejadian di bulan September ini berhubungan sama Juli di tahun manapun, entah tahun lalu, tahun depan, atau kapanpun ya Juli di sini. Lalu younger woman, ini mungkin kamu sih ya, ini ngomong tentang anak kecil, inner child-nya kamu. Mungkin selain itu, mungkin juga ya beran anak kecil atau anak yang lebih muda, terutama perempuan ya, perempuan yang lebih muda daripada kamu, kamu akan banyak ngabisin waktu sama dia sih. Lalu yang terakhir ada Ball, do not back down from opposition, show strength and fortitude. Ini nyambung sama ini ya. Kan tadi gue bilang adanya kompetisi di sini kan, kompetisi atau konflik. Nah, ketika ini terjadi, jangan patah semangat, jangan mundur dari lawan. Tunjukkan kekuatan kamu, tunjukkan konsistensi kamu, tunjukkan nilai lebih kamu tuh di mana gitu. Jadi kayak tetap berusaha aja untuk memenangkan situasi. Jadi jangan ngalah ya. Apalagi kamu ada di posisi yang benar di sini. Gitu. Itu untuk general reading-nya. Kita masuk ke percintaan ya, Scorpio. Kita masuk ke percintaannya kamu.
Cintanya Scorpio ya. Oh, by the way, aku juga lagi ngadain giveaway. Giveaway-nya itu hadiahnya ada ini nih. Blendy Bar Brush Sponge Cleanser dari Iris. Jadi buat kalian perempuan, ini kepake banget. Asli aku juga baru pertama kali pakai, terus kayak bersih banget dan sangat-sangat hemat ya. Sebanyak ini bisa dipakai berkali-kali. Kalau kalian laki-laki bisa lah dikasih ke saudara perempuan kalian atau ke pacar kalian, pasti mereka seneng. Dan kayak takjub, kok kamu tahu? Kok kamu tahu? Karena itu itemnya nggak biasa gitu. Dan kalau mau ikutan giveaway-nya, tinggal follow aja Instagram aku dan cek ya di post yang aku pin nih. Pertama, ikutan aja. Gampang kok caranya. Oke. Kita mulai untuk percintaannya Scorpio ya. Percintaan Scorpio. Pertama, kita ada flexible. Lalu kita punya deep knowing. Lalu kita punya all the clears. Kita lengkapin dulu tarotnya ya. Di sini kita punya Nine of Swords. Oh. Kita punya Nine of Swords. Terus kita juga punya Knight of Coins. Dan yang terakhir kita punya The Moon. Lalu dari sini Scorpio ya. Kita punya Winter. Oh, ini di percintaan kamu emang sesuatu ya. Kayaknya memang kamu kalau percintaan rada-rada ngejaga jarak sih. Sebentar, aku keburu lupa. Aku harus nyatet sesuatu. Sebentar ya, sorry. Sebentar. Oke, sip. Oke, gini Scorpio. Jadi di awal bulan ya, di bulan September percintaan kamu tuh lumayan fleksibel ya. Ini lucu sih gambar Nine of Swords. Sebenarnya Nine of Swords itu menggambarkan, umumnya ya, menggambarkan kayak orang yang stres gitu, overthinking, stres. Nah kalau di sini tuh kayak nggak ada menunjukkan kamu stres yang kayak negatif gitu ya. Nggak ada yang nunjukin kamu nggak bisa tidur, tapi ini kan biarawati. Mereka kan harusnya kayak tetap lurus kan, tidak tergoda dengan nafsu-nafsu duniawi gitu. Harusnya dia nggak boleh ngintip, harusnya dia nggak boleh kabur, harusnya dia tidak boleh ini itulah kayak manusia biasa, karena dia lagi ada di jalan mengemban ini ya, apa sih tujuan hidup dia sebagai biarawati gitu. Nah tapi di sini gambarnya dia ini kayak lagi ngintip-ngintip gitu loh, dan ini bikin stres, dan ada temennya juga yang nemenin. Jadi kayak bukannya diingetin malah ditemenin, dia kayak sama-sama ngawur ya deh, sama-sama sengkleknya nih. Jadi artinya gini, di percintaan kamu ini jadi antisipasi aja. Tapi sepertinya akan ada godaan-godaan tertentu, dimana godaan ini tuh bisa bikin kamu jadi keluar dari komitmen yang sudah kamu buat selama ini. Jangan sampai kamu terbawa nafsu sesaat dan belaka doang nih ya, sampai-sampai kamu nanti mengorbankan komitmen yang udah ada gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Ini berlaku untuk yang udah punya pasangan atau enggak. Kalau seandainya nggak punya pasangan, artinya kamu punya prinsip kan dalam berhubungan tuh seperti apa. Apalagi yang udah punya pasangan, ini prinsipnya jangan sampai tergoda ya. Emang ini lumayan stressful sih, karena emang ini menggoda pertama, ini menarik. Terus ada aja orang-orang sekeliling kamu yang kayak mempengaruhi dengan bilang, ya udah santai aja kali selama belum nikah bla bla bla. Aduh, jangan nurunin kamu punya value deh, please. Tapi lagi-lagi tergantung tiap orang ya, cara pandangnya atau prinsipnya. Bukan ranahnya aku untuk ngatur kalian seperti apa. Aku cuma bacain konsekuensinya aja dari setiap langkah yang kamu ambil. Nah, kayak gitu di awal bulan, ya kan? Terus nanti di pertengahan bulan, di sini ada Deep Knowing sama Knight of Coins ya. Ini kayaknya masa-masa ngawur atau belok-beloknya itu ada di awal bulan. Sedangkan di pertengahan bulan kamu jadi tiba-tiba jadi grounded lagi gitu loh. Jadi menapak lagi, dimana kamu
dengan kartu deep knowing tuh intuisi kamu juga tajam. Jadi lebih in a way jadi kayak lebih spiritualis juga ya. Di satu sisi jadi kayak lebih ngerti dengan ini tuh sebab akibat gitu loh, hukum sebab akibat. Mungkin ada akibatnya yang kamu terima dari sini. Ataupun misalnya enggak, artinya adalah ya kamu tuh jadi kayak tahu sebenarnya yang gue cari tuh apa dan gue tuh ngapain sih kemarin buang-buang waktu banget gitu loh. Jadi memang di pertengahan bulan itu percintaan kamu nggak banyak progres dengan pasangan kamu ya, tapi lebih banyak kayak punya waktu masa untuk berkaca sama diri sendiri di sini gitu. Dan dalam mempersu atau mengejar hubungan pun kamu juga gak keburu-buru gitu. Karena kamu banyak nikmatin diri sendirinya juga sih proses setiap langkahnya di sini. Karena kamu nggak mau salah atau menyesal ya. Dan memang untuk sesaat terkesannya nih bulan September emang kayak winter ya, kayak musim dingin, kayak nggak ada progres, kayak frozen. Mungkin orang-orang sekeliling kamu atau pasangan kamu merasa kamu kok jadi lebih dingin atau jadi kayak mati rasa. Ini kayak mana gitu kan. Tapi memang ini diperlukan untuk kamu banyak evaluasi diri ya. Sedangkan nanti di akhir bulan ada All That Glitters sama The Moon, ada Self Love juga, Self Care. Ini nyambung sama general reading tadi, dimana kayaknya memang akhir bulan tuh kamu banyak menyendiri, banyak mikir, banyak refleksi, banyak menghabiskan sumber daya yang kamu punya untuk diri kamu sendiri, untuk taking care of yourself, untuk merawat diri kamu sendiri, ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan batin, kebutuhan jiwa raga kamu gitu. Walaupun mungkin nggak begitu kelihatan di luar karena kamu mungkin tidak mau menyakiti perasaan pasangan kamu atau orang yang lagi kamu PDKT. Jadi kayak seolah-olah kamu baik-baik aja, walaupun sebenarnya kamu lagi pengen sendiri sih. Gitu, merenung. Isinya begitu tuh. Kamu temanya di bulan September emang banyak perenungan ya, Scorpio. Kita ke karir keuangan ya. Untuk Scorpio. No, kebanyakan. Kita ulangin lagi. 3 aja please yang keluar. Kayaknya seru nih kalau karir keuangan banyak yang dikerjain, banyak peristiwa juga ya. Langsung dapat 2. 1 lagi. Oke, good. Di sini kita punya victory, ada kontrak, lalu ada 7 chakra. Wah, ini dalam nih. Dari awal bulan aja udah ada kemenangan, udah ada pencapaian yang kamu rasakan ya. Tapi aku nggak ngerasa kamu happy, kayak biasa aja. Kayak bukan pertama kali dan kamu tahu itu akan jadi jadi pencapaian kamu either way. Kamu dapat kartu Death, lalu kamu dapat kartu King of Coins. Dan yang terakhir kita punya Five of Cups. Ini kenapa kamu ngerasa hampa ya? Makanya tadi aku bilang, walaupun kamu udah dapat kemenangan ini, kamu juga nggak yang gimana-gimana gitu loh. Kayak udah pernah sebelumnya, dan kamu ngerasa kayak udah biasa aja, kayak kehilangan tujuan, atau memang lagi ngerasa kamu tuh terombang-ambing gitu loh. Kayak nggak tahu ini tuh lagi di mana dan ada di proses yang mana. Aku tuh ngerasa kayak gitu loh. Padahal di permukaannya banyak banget kemenangan yang kamu dapatkan. Lihat, ada victory, ada King of Coins, ada 7 chakra, ada abundance ini. Jadi emang rezekinya tuh melimpah. Uangnya tuh melimpah, banyak pencapaian yang kamu capai, banyak target yang kamu dapatkan juga di sini. Cuman ketika nih, terutama awal bulan nih, ada victory sama death. Jadi kamu udah menang nih kan, udah dapetin nih targetnya, dapat. Terus kamu ngerasa kayak, terus apa? Apa? Gue udah menang nih, dipikir bakal happy. Ya nggak juga ternyata. Nah ini nih, kamu banyak mempertanyakan hidup nih, Scorpio. Seperti biasa, Scorpio itu kan adalah zodiaknya yang menggambarkan death dan rebirth kan. Kematian dan kelahiran kembali, kematian dan kelahiran kembali. Ini Scorpio banget sih. Ini Scorpio banget. Scorpio banget. Kamu lagi ada di fase mana nih? Tapi intinya kayak gitu tadi ya di awal bulan tuh, di karir keuangan kamu. Terus akhirnya ketika sudah mencapai si target tadi, bahkan mungkin kamu ada di puncak kejayaan kamu ngerasa terus apa gitu. Jadi mungkin banget setelah kamu mendapatkan kemenangan ini, kamu memutuskan untuk resign, bisa juga memutuskan untuk stop, udahlah, udah nggak menimbulkan spark lagi gitu loh di kamu gitu tuh rasanya. Nah nanti makanya nggak aneh kalau di pertengahan bulan, kalau ini nyambung sama ini ya, nggak aneh kalau misal di pertengahan bulan kamu
buat kontrak baru, kamu punya kerjaan baru lagi, kamu punya deal baru lagi, entah dengan siapa, kerjasama kah, kolaborasi kah, yang mungkin sifatnya tuh panjang, jangka panjang. Dan ini memang duitnya banyak banget dengan kartu King of Coins. Maka ini keberuntungannya kamu sih memang ya, Scorpio. Padahal kamu kayak nggak gitu nargetin, diem aja. Yang tadi aku bacain kan, kamu tenang malah dapet. Nih ya ini, iya kamu tenang malah dapet, kamu diem malah dapet, gitu loh. Ditambah abundance, wah lah banyak banget, melimpah ngalir ke kamu tuh. Uangnya ada, kenaikan juga ada. Mungkin kamu akan ada di posisi yang lebih stabil dan lebih tinggi, atau kamu mungkin berhubungan sama orang yang seperti ini. Tapi si bos kamu ini juga akan bantu kamu banyak sih, jadi kayak nggak ganggu ya. Lalu di sini ada Seven Chakra, ini ngomong tentang kesadaran. Mungkin secara spiritual juga sih, mengenai gue tuh ada di titik mana sih dalam hidup gue. Kok kayaknya gue cuma ngikutin alurnya aja gitu, arusnya aja gitu. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, begitu udah berapa tahun kemudian tahu-tahu kayak anjir gue udah 35, anjir gue udah 36, anjir gue udah 42. Gue udah di mana sekarang? Kayak gitulah tuh kamu mikirnya kayak gitu. Dan di sini memang kamu nggak akan sendiri karena walaupun kamu pengen menyendiri tapi kamu nggak ngerasa kesepian karena ini nih ada spirit guide atau leluhur kamu atau ya Tuhan sendiri yang memang mendampingi kamu tiap langkahnya. Jadi kamu nggak ngerasa sendiri atau ditinggalkan atau dikerjain sama semesta, nggak sama sekali. Pertanyaan yang ada ini malah bikin kamu sadar untuk melek lagi gitu loh, Scorpio. Nah, di sini juga ada Five of Cups. Memang untuk beberapa hal ketika kamu refleksi tadi, mungkin kamu ada kekecewaan sama diri sendiri ya. Cuman ya itu ya biasa aja. Kecewa-kecewa ada, tapi kamu juga di saat yang bersamaan tahu banget apa yang mesti disyukuri. Dan itu memang kelebihan kamu gitu, bisa melihat dua belah sisi seperti itu ya. Makanya tadi ada death lalu rebirth lagi gitu. Seru banget ini Scorpio. Ini Scorpio banget. Aku bingung kalau mau ngasih judul tuh karena poin pentingnya tuh banyak di beberapa aspek gitu. Apa ya ini ya? Ya well, nanti kita lihat lagi deh. Aku bingung soalnya sekarang. Nanti kulihat lagi ya temanya apa. Nah, kita mau bahas hoki kamu ya. Hoki kamu, keberuntungan kamu di bulan September ini Scorpio. Di sini ada healing, iya kesembuhan. Walaupun tadi ada kartu death ya. Di luar hubungan tadi tuh yang selesai tadi nih dengan kerjaan kamu misalnya ya, kamu resign dan segala macam. Mungkin memang ada luka-luka, tapi itu bisa kamu sembuhkan eventually. Pada akhirnya akan ada waktu untuk menyembuhkan diri sendiri. Tapi walaupun gak ada luka, healing ini termasuk yang tadi kamu menyendiri itu loh. Kayak semacam recharge ya. Recharge. Liburan gih sana untuk recharge ya. Saatnya liburan. Liburan sih. Udah dapat liburan, dapat rezeki, mau apa lagi? Asli nih. Lalu yang selanjutnya adalah kita dapat mystery. Wah, ini Scorpio banget. Ini emang nyebelin ya, kita ngomong tentang hoki atau keberuntungan atau kebaikan di bulan September, tapi kamu malah dapatnya sesuatu yang juga masih gelap, misteri. Jadi, hoki kamu di bulan September adalah tetap ada hal misterius yang belum bisa kamu sentuh. Nah, kenapa bisa dibilang hoki? Karena kamu juga suka dengan hal misterius dan belum boleh kebuka ini gitu. Jadi ya udah kamu bisa menikmati itu gitu. Jadi kayak, ya udah gimana? Senang kamu dengan rahasia-rahasia seperti itu. Antara memang kamu yang belum boleh menyentuh rahasia ini atau kamu mendapatkan rahasia sesuatu, entah misteri tentang kehidupan, misteri tentang alam, itu yang kamu dapatkan. Jadi kayak dapat inspirasi gitu loh, dapat pemahaman gitu. Yang selanjutnya adalah illumination. Iya, ini ngomongin tentang hidayah ya, atau inspirasi nih. Ini cahaya sama nih. Jadi di antara kegelapan itu kamu dapat ilham, entah lewat mimpi, entah lewat insting, dan ini bikin kamu jadi lebih menyatu dengan alam gitu, menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan semesta, dengan aluran kehidupan ini. Jadi kayak lebih tenang banget gitu. Seru ya, ini sangat dalam bacaannya. Kemudian tentang yes or no-nya ya, pertanyaan yes or no-nya. Ini silakan pikirkan satu pertanyaan yang jawabannya bisa ya satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan, terserah ya. Yang jawabannya ya atau tidak. Ini aku mau kalian pilih. Ini yang buat kalian pilih kartu pertama. Lalu pilih kartu kedua. Dan aku mau nih pilih kartu ketiga. Oke, sudah? Buat kalian pilih kartu pertama, kamu dapat no need to worry. Artinya kayak kamu nggak usah khawatir. Ini
bisa iya bisa enggak nih, tergantung pertanyaan kamu gimana. Intinya kamu nggak usah khawatir, apapun hasil nanti kamu bakal suka, kamu bakal senang, artinya gitu. Lalu yang pilih kedua jawabannya enggak, ya sorry to say, jawabannya enggak gitu. Tapi ini masih bisa berubah ya, karena kan aku baca berdasarkan energi kamu sekarang. Jadi masih bisa diusahakan dan didoakan juga, ya. Lalu yang ketiga ada big happy changes. Jawabannya yes, ini jawabannya yes. Akan ada perubahan besar dan menyenangkan buat kamu, gitu. Di luar itu sebenarnya jawabannya iya ya. Kalau kamu mau nanya sesuatu mengenai ya atau tidak. Oke, kita ke advice sekarang ya, ke nasihat buat kamu Scorpio. Yang pertama, kita dapat apa nih? Believe in the impossible. Percaya sama yang kayaknya nggak mungkin ya. Have faith di sini. Yang kayaknya nggak mungkin tuh mungkin semua, asli. Terus selanjutnya kita punya self. If beating yourself up work, you'd be thinking rich and happy. Try loving yourself instead. Jangan naruh kamu di kerangkeng yang hanya bikin kamu tersiksa sendiri. Emang temanya di bulan September tuh kalian mikir, refleksi, dan mengenai diri sendiri aja sih. Ngaca tentang diri sendirinya banyak ya, Scorpio. Terus ada surrender. Mesti pasrah juga ya, Shay. Usaha-usaha, tapi juga mesti ngerti kapan pasrahnya diserahkan sama Tuhan. Lalu yang selanjutnya ada finances and career. Memang di bulan September ini ya, salah satu isunya adalah tentang finansial dan karir kamu yang akan mungkin berpengaruh sama percintaan kamu juga, gitu. Kalau dari karir keuangannya, kamu dapat pesan, aduh ada yang kebuka tadi, blessings. Akan ada rezeki tidak terduga yang akan datang. Ini adalah saat yang terbaik ya untuk bisa kamu terima gitu loh. Terima berkatnya ya. Keuangan kamu tuh lagi bagus-bagusnya ini. Azan. Kita lanjut abis ini ya. Kita stop dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini pertanyaan reflektifnya buat kamu. Magic, wow, keajaiban. Aku sampai merinding ini. Dapat kartunya begini, kelihatan gak sih merinding? Keajaiban loh, ini kan unicorn nih, dan ada bulannya juga, terang banget ya. Jadi akan ada keajaiban sih, akan ada keajaiban tidak terduga gitu. Dan ketika ini terjadi, kamu diminta untuk shifting atau merubah fokus kamu ke arah yang positif atau cara pandang yang positif gitu. Karena kita semua tuh terinterkoneksi gitu, connect semuanya. Jadi nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang terbuang sebenarnya di dunia ini tuh. Bahkan sampah kamu pun berguna untuk orang lain di sini. Jadi semuanya tuh saling terhubung ya. Jadi jangan masuk gini. Karena kamu tahu dasar seperti itu, kamu juga akan jadi lebih hati-hati dalam berucap dan berkata dan bersikap. Karena misalnya dalam satu hari itu kamu berbuat jahat sama orang, ternyata energinya itu kayak tersalurkan dan dia juga jadi kayak rantai gitu loh, nerusin perbuatan jahat yang kamu lakukan tanpa kamu sadari dan tanpa kamu ketahui gitu. Jadi percaya sama diri kamu sendiri ya. Selain itu percaya sama diri kamu sendiri dan percaya bahwa kamu tuh punya keajaiban di dalam diri kamu. Kamu tuh makhluk ajaib, tau nggak Scorpio? Tahu nggak? Kita lanjut ke pesan semesta yang perlu kamu dengarkan sekarang ya. Aku mau ngambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang pertama adalah don't let idiots ruin your day. Jangan biarkan orang-orang idiot menghancurkan harimu, bikin moodmu jelek ya. Nyambung kan? Stay positive. Tetap positif ya. Lalu yang selanjutnya, you are worthy of every one of your dreams. Kamu ini sangat bisa untuk memimpikan apapun yang kamu inginkan gitu. Kamu berharga dan pantas untuk memimpikan itu. Lalu yang selanjutnya adalah focus on the good. Nyambung ya, fokus sama baiknya. Dan yang terakhir, panjang banget. Istirahat sayang. Nggak apa-apa kok kalau misalnya kemajuan atau progresnya itu terlihat berbeda di season kali ini atau di bulan ini. Baik-baiklah sama diri kamu sendiri di sini, karena nggak ada yang mudah. Dan bahkan ketika kamu stres, nggak ada yang salah kok untuk ngabisin waktu yang panjang untuk istirahat gitu loh. Hanya karena kamu istirahat, bukan berarti kamu tuh nggak berharga atau bodoh atau payah ya. Hanya karena
Jangan menganggap kamu seperti itu hanya karena kamu tuh bekerja keras, bahkan ketika di kondisi-kondisi yang tough atau sulit seperti ini. Oh, ini banyak Scorpio yang beat up themselves ya. Kamu kok galak-galak banget sih. Makanya tadi aku ngerasa kamu nggak tahan sih, ujung-ujungnya nanti roman-romannya ya di akhir bulan tuh kamu juga bakal menyendiri dan ya udah banyak refleksi deh di sana. Ini aku ada keajaiban tak terduga sih. Ada kejutan tak terduga di sini. Ya, siap-siap sayang. Seru sih ini ya, Scorpio. Please komen apa yang terjadi nanti ya di bulan September. I think that's all from me. Jadi jangan lupa ikutan giveaway-nya, di follow aja Instagram aku @tiksatarot ya. Terus buat kalian yang pengen aku bacain topik tertentu atau ada ide-ide menarik, boleh langsung komen di bawah atau DM juga ke Instagram aku. Dan yang mau personal reading bisa langsung DM juga ke Instagram aku @tiksatarot ya. Please comment, like, subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video berikutnya. I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you next videos. Bye bye. Stay safe. Love you.